Bahasa Indonesia sekarang sangat populer di Malaysia. Bahkan konon kabarnya, popularitas bahasa Indonesia telah mampu menggeser bahasa Melayu di Malaysia. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan tingginya popularitas bahasa Indonesia di Malaysia? Tonton videonya sampai habis. Suatu siang di bulan November 2014, saya sedang berada di apartemen teman saya bernama Nur. Nur ini adalah gadis manis yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Pada saat itu, ia sedang menceritakan masalah pribadinya kepada saya sambil menangis terseduh-seduh. Tentu saja sebagai teman yang baik, saya mendengarkan curahan hatinya dengan penuh perhatian. Beberapa kali saya menenangkannya dan memberikannya kalimat penyemangat. Namun tiba-tiba Nur mengucapkan sesuatu yang membuat saya ikutan menjadi mellow dan tanpa sadar menyemangatinya dengan bahasa Indonesia. Untuk informasi saja, saya dan Nur selalu menggunakan bahasa Inggris. Kami jarang menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu Malaysia karena takut terjadinya miskomunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman. Saya menyatakan kepada Nur, permasalahan yang kamu alami saat ini memang berat, tapi jangan menyerah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan kamu. Ingat saja bahwa sehabis gelap, terbitlah terang. Kamu akan dapat mengambil hikmah dari permasalahan-permasalahan ini setelahnya. Percayalah. Entah bagaimana ucapan saya justru membuat Nur yang sedang menangis langsung tertawa kencang. "Camne lah, kau ni tengah baca puisi ke?" Saya yang bingung akhirnya menanyakan kepada Nur maksud perkataan dia. Menurut gadis itu, bahasa Indonesia yang saya ucapkan sangat puitis, sehingga saya terdengar seperti sedang membaca puisi. What? Ternyata untuk sebagian masyarakat Malaysia, bahasa formal Indonesia terdengar cukup indah di telinga mereka. Pelafalan huruf A dalam bahasa Indonesia bagi mereka terdengar seperti bahasa Melayu klasik, sehingga terdengar lebih murni. Sedangkan di Malaysia, kebanyakan melafalkan huruf A-nya menjadi E. Kejadian lainnya terjadi 1 tahun yang lalu. Salah satu kolega saya dari Malaysia yang kebetulan sedang visit ke kantor Jakarta ikut berkumpul bersama menonton video YouTube yang tersambung ke TV kantor. Saat itu kami sedang menonton wawancara Najwa Shihab dengan salah satu anggota DPR. Sambil menonton video, kolega saya ini berdecak pelan. "Bahasa Indonesia ini lagi sedap dari bahasa Melayu." "Oh ya?" tanya salah satu teman saya saat itu. Kolega saya dari Malaysia mengangguk mengiyakan. Menurutnya, pelafalan bahasa Indonesia terdengar sangat indah mendayu seperti membaca puisi. Penggunaan kiasan-kiasan sastra puisi pun banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat jarang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, bahasa Indonesia pun digunakan secara penuh oleh rakyat Indonesia. Pada wawancara Najwa Shihab ini misalnya, semua orang menggunakan bahasa Indonesia tanpa adanya campuran dari bahasa Inggris. Menurut kolega saya, hal itu sangatlah jarang terjadi di Malaysia. Bahasa rojak atau campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggris sudah sangat mengakar tajam dalam keseharian rakyat Malaysia, sehingga membuat bahasa Melayu tidak lagi menjadi murni. Bahasa rojak ini tidak hanya digunakan oleh rakyat biasa, tetapi juga pejabat negara dan beberapa presenter TV resmi di Malaysia. Contoh lainnya terhadap pandangan warga Malaysia terhadap bahasa Indonesia adalah bahwa beberapa teman saya dari Malaysia sangat senang membaca novel-novel Indonesia. Menurut mereka, selain ceritanya lebih menarik, kata-kata dalam bahasa Indonesia pun dianggap lebih puitis dan menyentuh daripada bahasa Melayu Malaysia. Novel-novel buatan Terelie, Andrea Hirata, ataupun Pidi Baik menjadi kegemaran mereka. Oleh karena itu, kapanpun ada kenalan mereka yang ingin pergi ke Indonesia, mereka selalu meminta dibawakan novel Indonesia ke Malaysia. Selain novel, film-film dan lagu-lagu Indonesia tentu saja menjadi kegemaran mereka. Saat AADC 2 tayang beberapa tahun lalu, teman Malaysia saya tiba-tiba menjadi terobsesi dengan puisi-puisi Indonesia. Ya, terima kasih pada Cinta dan Rangga atas hal tersebut. Saya yang penasaran dengan fenomena ini pernah iseng mengetik kata bahasa Indonesia puitis atau bahasa Indonesia sedap di pencarian Twitter. Hasilnya ada beberapa tweet dari warga Malaysia yang mengkonfirmasi beberapa pengalaman saya di atas.
bahasa Indonesia pun lebih kaya dibandingkan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima berisi 127.000 lema. Kamus Dewan edisi keempat berisi 82.900 lema. Tidak salah apabila dikatakan bahwa bahasa Indonesia lebih kaya kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya kata serapan. Bila diperhatikan, perbedaan antara kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ada di kata serapannya. Dengan menyerap kata dari bahasa asing sebagai sinonim dari kata yang sudah ada, kosakata akan bertambah. Dalam bahasa Melayu, ada kata yang bisa diserap, tapi sayangnya tidak diserap dan hanya menggunakan kosakata asli. Sebagai perbandingan, dalam bahasa Inggris ada istilah furniture. Dalam bahasa Melayu disebut dengan perabot atau perkakas rumah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perabot rumah tangga, mebel, atau furnitur. Walaupun tidak memiliki sinonim, bahasa Melayu seringnya memiliki kata-kata yang terkesan repetitif dan ada baiknya menyerap kosakata asing. Contohnya, sea dalam bahasa Melayu adalah laut, dalam bahasa Indonesia adalah laut. Kemudian ocean dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu disebut dengan lautan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan samudra. Bahasa Inggris ada sap, dalam bahasa Melayu disebut dengan getah, dan Indonesia juga getah. Kemudian dalam bahasa Inggris ada rubber, kemudian dalam bahasa Melayu masih disebut dengan getah, sementara di Indonesia disebut dengan karet. Kemudian juga dengan kata row dalam bahasa Inggris, dalam Melayu disebut dengan baris, dan di dalam bahasa Indonesia disebut baris. Sementara queue dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu masih disebut dengan baris atau barisan, sementara di Indonesia disebut dengan antrian. Beberapa kata memang terkesan kaku dan secara estetika kurang indah apabila hanya bergantung pada kata Melayu yang digabung menjadi satu komponen. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris tapioka, dalam bahasa Melayu disebut dengan ubi kayu, sedangkan bahasa Indonesia disebut dengan tapioka atau tepung singkong. Kata lainnya adalah verb dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu disebut kata kerja, sementara dalam bahasa Indonesia lebih beragam, yaitu kata kerja dan verba. Alasan kedua yaitu kurangnya fonologi konsisten dalam pembakuan. Pasalnya, bahasa Indonesia memiliki aturan tegas dalam mengatur bunyi setiap katanya, membuat kata yang diserap terdengar natural dan membaur dengan kata-kata lainnya sehingga memiliki ciri khas Indonesia. Aturan tersebut tidak akan dijelaskan di jawaban ini, namun akan diberikan dalam beberapa contoh. Misalnya dalam bahasa Inggris disebut dengan passport, di dalam bahasa Melayu disebut dengan pasport. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan paspor. Dalam bahasa Indonesia, diftong RT itu tidak pernah terjadi di akhir suku kata dalam bahasa Indonesia. Makanya, kata pasport dalam bahasa Indonesia menjadi paspor. Contoh lainnya juga tentang March. Kata March dalam bahasa Indonesia menjadi Maret atau bulan Maret ya. Sementara dalam bahasa Melayu disebut dengan Mac. Kemudian sausage dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu juga disebut dengan sausage, namun tulisannya berubah menjadi tulisan Melayu. Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan sosis. Bunyi C dan J tidak pernah berada di akhir suku kata dalam bahasa Indonesia. Hal itu sudah sangat tegas diatur di dalam KBBI. Alasan berikutnya yaitu kurangnya ortografi konsisten dalam pembakuan. Khususnya untuk nama negara dan kota di luar Malaysia, tidak ada pengejaan yang dimelayukan pada banyak nama-nama tempat asing, sehingga menciptakan ilusi tidak kaya tersebut. Kebanyakan mengikuti ejaan bahasa Inggris. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris ada kata Norway, di dalam bahasa Melayu disebut dengan Norway juga, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Norwegia. Kemudian dalam bahasa Inggris ada Oceania, di dalam bahasa Melayu juga disebut dengan Oceania. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Oceania menggunakan S. Kemudian dalam bahasa Inggris ada disebut dengan Cameroon, di dalam bahasa Melayu disebut juga dengan Cameroon tanpa ada perubahan kata. Sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Kamerun. Walau begitu, mereka menggunakan beberapa nama tempat dalam bahasa Arab, sedangkan kita menggunakan adaptasi dari bahasa Inggris. Sebagai contoh, kata Ethiopia di dalam bahasa Melayu menjadi Habsyah, sedangkan Indonesia menggunakan istilah Ethiopia.
Kemudian Kairo di dalam bahasa Melayu menggunakan kata Kahirah, sementara dalam bahasa Indonesia yaitu Kairo. Kemudian Lebanon di dalam bahasa Melayu menjadi Lebanon, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi Lebanon. Kemudian Maroko dalam bahasa Inggris di dalam bahasa Melayu menjadi Maghribi, dan dalam bahasa Indonesia menjadi Maroko. Alasan selanjutnya yaitu kurangnya dorongan pemerintah untuk berbahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah pelajaran wajib di sistem pendidikan Indonesia tanpa terkecuali di Malaysia. Meskipun begitu, pemerintah masih mengkategorikan sekolah menjadi 3 kategori. Yang pertama, sekolah kebangsaan atau disebut dengan SK, dengan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Kemudian, sekolah jenis kebangsaan Cina atau SJKC dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantara. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil atau SJKT dengan bahasa Tamil sebagai bahasa perantara. Segregasi rasial yang secara tidak langsung ini tidak menguatkan identitas bahasa Melayu sebagai bahasa warga negara Malaysia. Orang etnis Cina di Malaysia menolak untuk berbicara dalam bahasa Melayu ketika melihat orang seperti saya, etnis Tionghoa dari Indonesia. Saya rasa hal yang sama juga terjadi pada kaum Tamil. Karena penuturannya yang tidak beragam, kosakata yang lahir menjadi jarang. Di Indonesia, selain beberapa sekolah internasional yang menggunakan bahasa perantara Inggris untuk kalangan ekonomi atas, sekolah diharuskan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara. Tanpa segregasi, warga Indonesia memiliki rasa kepemilikan terhadap bahasanya sendiri dan lebih menggunakannya termasuk kaum minoritas. Akibatnya, muncul kebutuhan akan kosakata baru setiap waktunya untuk mengakomodasi penutur dari berbagai latar belakang. Nah, isu selanjutnya, apakah mungkin penggunaan bahasa Malaysia digantikan oleh bahasa Indonesia? Mengingat banyaknya konten Indonesia yang bertebaran ketimbang bahasa Malaysia. Bahasa negara Malaysia ialah bahasa Melayu dan bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sempat juga bahasa negaranya dinamakan bahasa Malaysia, tetapi sekarang tampaknya bernama bahasa Melayu. Sebenarnya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu tergolong bahasa yang sama secara linguistik, hanya berbeda di variannya. Merujuk kepada Glottolog, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu tergolong bahasa standar Melayu Indonesia, yang artinya kedua bahasa ini pada dasarnya adalah bahasa yang sama. Jika yang dimaksud adalah bahasa baku, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu sangat mirip satu sama lain. Perbedaan ada di antaranya dalam penulisan dan atau pengucapan beberapa kata seperti beda dan beza, bahwa dan bahawa, karena dan kerana. Begitu pula dalam hal kata serapan, di mana bahasa Indonesia banyak menyerap perkataan dari bahasa Belanda, sementara bahasa Melayu dari bahasa Inggris. Sebagai contoh, polisi dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Belanda, politi, dan polis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris adalah polis. Kemudian tas dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Belanda yaitu tas, dan bag dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Inggris bag. Perbedaan sangat kentara apabila dituturkan dalam keseharian. Sebenarnya bukan hanya antara Indonesia dan Malaysia, antar daerah di masing-masing negara pun terdapat perbedaan cara bertutur. Misalnya, penuturan bahasa Indonesia asal Jakarta akan berbeda cara bertuturnya dengan penutur bahasa Indonesia asal Medan. Menjawab pertanyaan, apakah bahasa Indonesia akan menggantikan bahasa Melayu di Malaysia? Pastinya jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh bahasa Indonesia, terutama dalam ragam bahasa gaul atau slang, mungkin saja akan mempengaruhi penuturan bahasa Melayu di Malaysia.